Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 21 September 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar ide dari Bapak Ibu semua di kolom komentar After edisi 20 September 2022. Tidak banyak, hanya beberapa. Jadi silahkan saham apa yang menarik untuk dibahas di After berikutnya, Bapak Ibu langsung isi di kolom komentar ya. Langsung kita mulai. Malam ini kita akan berikan salah satu saham yang menarik, yaitu PNBS, yang mungkin akan menjadi ide trading bagaimana potensinya, berapa potensi kenaikannya, nanti kita akan bahas di pertengahan akhir. Kita bahas IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG koreksi sempat turun sekitar 0,6. Tadi cukup membaik di sesi kedua, namun arahnya saat ini masih mengarah ke bawah ya. Jadi kita harus siap dengan gocekan ke bawah, dan ini merupakan koreksi yang wajar, proses untuk naik. Jadi manfaatkan sebaik mungkin penurunan-penurunan ini, mana-mana saham yang bisa di buy on weakness dan mana-mana saham yang downtrend ya. Jadi dibedakan turunnya untuk proses naik dan sebagainya, itu harus kita analisis. Jadi banyak saham yang saat ini potensi naik signifikan namun dalam posisi dalam koreksi seperti halnya IHSG. Jadi ini akan menjadi menjadi sesuatu yang menarik untuk kita yang posisi saat ini sedang mencari saham. Namun juga ada saham yang ketika IHSG koreksi justru mengalami kenaikan. Nah, nanti salah satunya PNBS ini yang mungkin kita jadikan alternatif saham-saham yang bisa ditradingkan di saat IHSG masih dalam fase koreksi. Jadi saat ini IHSG masih sama dengan pembahasan di Stockholm minggu ini yang kita sudah berikan di hari Minggu kemarin ya. Nah, ini judulnya IHSG cetak rekor baru dan jatuh ini. Jadi silakan langsung kita masuk pembahasan saham. Bisa bahas Hermina Hill, apakah prospek jangka panjang? Untuk Hill sendiri jangka panjang artinya saya artikan untuk investasi. Hill kemarin kita sudah distribusikan di PIR dan PIRS kalau tidak salah. Jadi secara fundamental seharusnya Hill ya bagus, layak invest, namun sudah posisi yang cukup premium sepertinya harganya karena PIR juga sudah melakukan distribusi ya. Nih ya, sebentar saya cek di PIR kita distribusi itu kapan. Kita distribusi di bulan Juli. Bulan Juli itu saat Hill puncak kenaikan di Juli ya. Nih ya, setelah kita distribusikan Hill turun ke 1300. Jadi kita distribusikan di bulan Juli. Jadi kita bisa cek kinerja PIR di bulan Juli. Nanti di sana pasti ada laporannya ya kan. Nah, laporan kinerja dicek di bulan Juli. Nah ya, ini ya. Jadi Hill ini kita jual bersama dengan saham Cahaya Keramik ya, profit 48% untuk Hill di harga 1600-an ya. Ini kita distribusikan beberapa kali ya. Dan juga ada take profit saham Inco juga waktu itu sedikit ya. Nah, ini Hill jadi posisi saat ini sudah cukup tinggi buat kami karena ini merupakan TP sudah mencapai target. Ini kita rekomendasikan di bulan Januari ya. Jadi dalam 6 bulan ya. 6 bulan saham ini langsung perform dan mencapai target. Tidak langsung naik waktu itu, saya ingat. Ya, jadi kita masuk di harga 1100-an. Sempat turun, sempat floating loss, tapi alhamdulillah kita berhasil jual di atas TP2. Sekarang ini mengarah ke TP3 ya. Jadi potensinya adalah ke TP3 di harga 1700-1800 ya. Secara fundamental ini di sini sudah dijelaskan. Tentunya kalau namanya rekomendasi PIR pasti ada analisa fundamentalnya karena invest. Dan saat ini untuk Hill menuju ke TP ketiga. TP ketiga sudah hampir tercapai kemarin, tapi sistem menyarankan untuk take profit karena harga berpotensi turun ke 1300 ini ya. Nah, tapi kita sudah nggak punya posisi, potensi ke 1900 ya. Menarik atau tidak ya, kalau buat kami sudah tinggi, jadi nggak
nggak menarik buat kami. Tapi kalau Anda mau masuk pun sebenarnya masih ada ruang naik untuk jangka menengah panjang ke paling tidak ke 1670. Kemudian target ketiga kami di 1800 ya, itu bisa tercapai dalam jangka menengah panjang ya. Secara fundamental ya sudah jelas layak invest menurut kami ya gitu. Jadi ini fundamentalnya di saat kita rekomendasikan, kita ambil berdasarkan kinerja kuartal 3 ya 2021 di bulan September ya. Ini profitabilitas meningkat 17% dan pertumbuhannya Anda lihat sendiri ini cukup signifikan ya, pertumbuhan terutama untuk bottom line-nya 195%, dan ini sepertinya berlanjut ya di 2021. Ini kinerjanya udah full year, revenue tumbuh 31%, kemudian bottom line tumbuh 111%. Di kuartal 1 dan 2 tahun ini terjadi penurunan ya kinerjanya. Nah, jadi sudah ya, meskipun seperti itu, sementara ini karena dia masih uptrend, masih memungkinkan secara teknikal untuk bergerak naik paling tidak ke target ketiga peer stock pick ya, di stock pick 1700 1800. Oke, begitu kira-kira. Lanjut. Dari Bu Desi, boleh dibahas MEDS, apakah sudah bisa dianalisa? Mohon pandangannya secara jangka pendek menengah. Apakah penurunan sudah selesai dan sedang berproses untuk naik kembali? Baik, kita coba lihat MEDS. Di H4 sudah ya, indikator EMA-nya belum keluar, tapi ya sudah kelihatan di sini ada pembentukan high low ya, high low dan juga break resist di sini. Jadi artinya saat ini sedang di retest, sementara ini bertahan, jadi memungkinkan untuk pullback lanjut ya, pullback dari sini. Jadi sekarang ini potensi naiknya ke 0,3 ya, 0,3 dulu, itu di angka 342, sekitar 11%. Kemudian kalau bisa berlanjut bisa ke 0,618 394, yaitu sekitar 29%, dengan risk yang mungkin kalau Anda trading ya untuk swing, Anda bisa batasi di bawah 292 sekitar 3%-an, atau kalau mau bagus lagi tapi agak dalam sekitar di harga 278 di bawah 280 itu sekitar 8%. Artinya kalau turun ke situ match melanjutkan konsolidasi gitu, konsolidasi dan bisa turun loh ya gitu. Nah, oke, jadi untuk proteksi Anda bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan profil juga ya. Kalau Anda mau batas 5% seperti kami ya bisa. Bahkan kalau di PTR sendiri jangankan 5%, kalau 1% 2% tidak bagus akan kita eksekusi gitu ya, akan kita proteksi gitu. Sekarang ini sudah menunjukkan potensi untuk naik sementara ini setelah retest hari ini cukup kuat ya. Seperti itu Bu Desi. Lanjut, minta tolong bisa minta tolong untuk saham KPIG, apakah bagus untuk masuk apa trading atau invest? Nah, ini tergantung ya. Ya, karena tidak ada penjelasan kita anggap trading lah ya. KPIG saat ini kita lihat di daily konsolidasi ya, belum menarik. Buat trading belum menarik sejauh ini, selama dia masih di area konsolidasi ini ya, masih di angka 8495 ini ya. Kalau Anda mau tektokan di sini bisa, tapi untuk trading buat kami mungkin masih banyak opsi saham yang lain gitu kan. Oke. Apakah Doit bisa masuk untuk trading? Kita coba lihat Doit. Sementara ini Doit masih aman dalam posisi di sini, bisa membentuk rounding bottom ini selama dia tidak turun di bawah 560 ya, di bawah 400 ke bawah. Ini masih bisa menutup gap-gap di atas ini. Jadi di sini Doit memiliki potensi naik. Pertama dia membentuk pola rounding bottom dengan adanya gap-gap ini ya. Ini proses ya sementara ini ya, selama tidak turun di bawah 560 masih memungkinkan untuk naik. Kalau untuk trading ya Anda bisa proteksi di 400 ke bawah gitu. Dari Pak Nelson, boleh tolong bahas saham Pewon, apakah menarik buat invest? Kalau tidak salah sudah pernah kita bahas kemarin waktu bahas properti ya.
Kita coba lihat invest, kita lihat fundamental terlebih dahulu. Sudah membaik ya. Kemarin kita sudah, kalau tidak salah sudah saya pernah bahas, tapi sekilas ya. Di sini 2021 sudah membaik, baik itu top line ataupun bottom line semua tumbuh. Kemudian di kuartal 1, kuartal 2 juga tumbuh signifikan ya. Baik itu revenue ataupun laba bersih, laba operasional juga tumbuh. Kemudian dari sisi profitabilitas seharusnya mengalami peningkatan gitu kan. Nah, di sini net margin naik dari 23 di 2020, sekarang ini di angka 24-26. Tapi memang belum pulih seperti sebelum pandemi, di mana net margin itu bisa di atas 30 ya. Kemudian di kuartal 1, kuartal 2 ini masih di bawah angka 30 ya. Jadi, tapi sudah membaik. Tapi ini sudah membaik. Jadi menurut saya dengan harga saham yang masih belum naik ini ya menarik ya gitu. Menarik untuk jangka panjang. Tapi sayangnya secara teknikal kalau bagusnya memang harus tunggu keluar konsolidasi di atas 580. Ya kalau mau ambil sekarang ini mungkin sifatnya test lot, karena ini sama si konsolidasi kita nggak tahu kapan dia akan keluar kan. Nah, sehingga ya mungkin uangnya sekarang ini diinvestasikan ke saham yang lain. Mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan P1 sudah confirm baru kita re-entry atau entry, karena P1 sendiri kalau dia berhasil breakout dia potensinya ke angka 800 ya, 800-an sampai dengan ya hampir 900-an, mendekati angka 900, bisa lebih gitu ya. Ini mungkin juga akan dikonfirmasi oleh fundamental yang mendekati di 2019 ya, di mana harga juga di angka 800-an waktu itu. Sehingga sekarang ini kita tinggal lihat perbaikan kinerja fundamental kalau kita seorang investor tentu saja. Oke. Sudah ya, sudah terjawab semua. Kita masuk ke saham yang menarik menurut saya. Ini ide trading, silahkan Anda kalau cocok Anda ambil, kalau nggak cocok ya diabaikan aja. Nah, ini saham yang sudah pernah kita bahas juga, PNBS. Terakhir di bulan September tanggal, Bapak Ibu bisa cari pembahasan sebelumnya saham PNBS di YEFTalk edisi berapa, dicari di Telegram YEF Advisor, ketik kode sahamnya pembahasan terakhir di edisi 14 September. Nah, di sini PNBS sendiri saat ini sudah kami sampaikan tadi siang ya. Tadi siang ada kita publish di TradingView. Kalau Bapak Ibu mengikuti, masih sedikit yang ngikutin, silakan. Bagi Anda yang punya TradingView bisa mengikuti kami, siapa tahu besok pagi atau siang kita berikan share saham yang menarik untuk ditradingkan ya gitu. Jadi silahkan follow kami, atau bisa juga di website, nanti kita akan publish juga gitu ya. Ya, ini PNBS ini polanya mirip dengan saham Wins beberapa waktu yang lalu sebelum dia naik, yang juga mungkin Bapak Ibu tahu pembahasannya, kita buatkan edisi khusus Wins sebelum naik ke angka berapa kemarin itu ya. Nah, ini saham ini juga PNBS ini menurut saya menarik. Kenapa kok menarik? Karena PNBS saat ini, hari ini berhasil breakout dengan volume yang meningkat cukup signifikan. Nah, ini ya. Jadi breakout dari mana gitu kan? Dari dua resist ya. Ini resist 1, resist 2 yang sekarang ini mungkin akan bisa besok di retest ya. Ini di 80 dan 77 ini. Nah, menariknya kenaikan ini diikuti dengan peningkatan volume yang cukup signifikan, dan ditambah di sini adanya upper shadow. Jadi kita targetnya nggak muluk-muluk lah. Terdekat di 91, itu 91 dari harga sekarang ini sudah sekitar 11%, di atas 10% kan, sudah cukup memenuhi syarat untuk TP1. Kemudian kalau kita melihat potensi berikutnya dalam jangka menengah, kita melihat di sini potensinya sepertinya akan mengarah ke angka 112 dan ini ya 120-an. Ini potensinya di atas 50% potensi upside dalam jangka pendek menengah ya. Nah, ini tentu saja ini sangat menarik buat Bapak Ibu yang suka dengan saham-saham yang agresif ya. Tentu saja ini saham agresif, dan ini baru fresh menurut saya karena dia baru saja breakout setelah beberapa kali gagal uji dan berhasil breakout. Itu berarti adalah indikasi yang cukup baik untuk kelanjutan kenaikan. Sekali lagi, ini hanya ide trading, ide
yang Bapak Ibu bisa pakai atau tidak terserah, keputusan ada di Anda masing-masing. Jadi sekali lagi buat trading plan Anda masing-masing dan jalankan apabila Anda mau trading di saham ini ya. Yang jelas saat ini menurut saya potensinya cukup menarik. Kalau besok misalkan terjadi kenaikan yang signifikan itu karena memang teknikalnya memang mendukung untuk ke sana. Ya. Jadi seperti halnya saham Wins beberapa waktu yang lalu yang kita bahas ya, dia breakout dari konsolidasi dan lanjut uptrend dan saat ini sudah mencapai target di pembahasan tersebut. Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu pembahasan Wins di edisi berapa, yang nonton gak banyak, cuma beberapa orang. Mungkin ini juga edisi yang tidak terlalu banyak yang nonton, tapi yang jelas ya ini adalah ide ya. Ini Yeftok edisi 8 September ya ini ya. Ini salah satu yang juga berhasil gitu ya. Nah namanya juga ini potensi ya, bisa berhasil bisa tidak gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi Anda harus analisa lagi buat trading plan masing-masing dan jalankan itu dengan baik dan benar. Gitu saja, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Semoga memberikan keuntungan, informasinya dapat Anda gunakan dengan baik. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan jangan lupa berikan ide saham apa yang menarik untuk dibahas di Talk selanjutnya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.